musalla Nasrullah. Niki ngereka. Tak lupa para hadirin salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahannya alhamdulillah pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk dapat melaksanakan sholat tarawih dan insyaallah dilakukan dengan zikir secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, hormati. Di sini saya ingin mengatakan bahwasanya beberapa hari ini saya mengalami kejadian yang luar biasa, aneh dan menakjubkan. Kenapa saya bilang aneh? Karena apa? Sesuatu yang seharusnya pada tempatnya itu tidak pada tempatnya. Dengan kalau ningali mobil, itu normalnya berjalan, mobil di sawah, betul tak? Jalan. Kalau sepeda motor itu normalnya berjalan, mobil di tol, di jalan. Tapi ini anehnya adalah ketika kita kembali ningali mobil Avanza, niku selalu ada tempat untuk nempel lambang Toyota. Kenapa? Karena Avanza itu dibuat oleh Toyota. Dan jenengan ningali motor Jupiter selalu salah satu tempat selalu ada nempel lambang Yamaha. Kenapa teman-teman? Karena Yamaha adalah pembuat dari Jupiter. Ya, yang anehnya adalah ketika kita mengetahui sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah, kita dilahirkan oleh Allah, tapi tidak ada dalam diri kita nempel asmane Gusti Allah. Aneh pembuatan. Aneh pembuatan. Kita tahu kita diciptakan oleh Allah, kita tahu kita diberi hidup oleh Allah, tapi kita tidak ada sedikit pun di dalam diri kita tempat untuk menempelkan asma Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'ashr, demi masa. Kenapa Allah mengatakan demi masa? Kenapa Allah tidak mengatakan wassalati, demi sholat, atau wazzamani, demi zaman? Tidak, Allah mengatakan wal 'ashr, demi masa. Karena masa itu ada 3, Pak. Yang pertama yaitu masa lalu, yang kedua yaitu masa sekarang, dan yang ketiga yaitu masa yang akan datang. Allah melanjutkan lagi, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar celaka atau mengalami kerugian. Kenapa Allah mengatakan itu? Setiap masa dari masa lalu, masa sekarang sampai masa yang akan datang, manusia itu pasti rugi. Kenapa kok udah sakit ngomong? Kita masa lalu contohnya, kita ambil contoh Nabi Adam, manusia yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, tinggal di dalam surga, tapi oleh Allah dibuang ke bumi, termasuk rugi nama batu. Rugi nama batu, Pak? Rugi. Di masa sekarang gimana? Kita rugi. Kenapa rugi? Rasulullah itu dilahirkan 1400 tahun yang lalu, dan sekarang kita dilahirkan sekarang, kita tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Rugi nama batu. Ruginya yang akan datang di sana ketika kita di alam kubur, ketika kita di alam barzakh, kita dirugi. Kenapa rugi? Kita masuk surga atau masuk neraka tanpa bisa bertemu Allah dan tanpa bisa bertemu Rasulullah. Ada, tapi setiap Allah memberikan kita masalah, Allah selalu memberikan kita solusi. Apa solusinya? Dalam ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. 4 hal yang kita dapat menghindari dari kerugian. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.
Pak, jenengan kalau tumbas pulsa, ya, tumbas pulsa itu tumbasnya dari yutro asli maupun yutro angan-angan. Asli angan asli ya. Terus jenengan tumbas pulsa, ya terus apa yang dikasihkan oleh penjualnya? Hanya tulisan selamat pulsa Anda telah masuk 10.000. Ya kan ya? Jenengan percaya kan? Percaya kan? Kenapa kalau jenengan ketika kita berinvestasi kepada Allah, kita sedekah kepada Allah, kok jenengan betul ngomong, yes, aku pahalaku melepuh. Jenengan sesuatu tahu, selesai hadis itu diimami, seharusnya matur salam, yes, pahalaku pun melepuh. Lalu apa ya? Jangan terbas pulsa itu ini asli. Di SMS balik pulsa Anda telah masuk. Rasa lagi, kalau yang lagi ciri lagi, yes, pulsa aku melepuh 10.000. Tanggal itu, kenapa dia pas sholat kok betul? Yes, pulsaku, pahalaku masuk. Kenapa kita nonton? Inilah yang dikatakan iman tadi. Iman diyakini dengan hati. Jangan betul ngarang kelem mangan bakso, sampai nggak yakin bakso itu enak. Jangan betul. Nah yakin bakso enak, maka jenengan akan makan bakso itu. Iman diyakini. Dipercaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Ya panggil saya dengan memiliki niki sedaya pun beriman kepada benar-benar dan panggil saya niki. Nek pun beriman otomatis jenengan akan melaksanakan yang namanya amal-amal perbuatan. Ya, kalau panggil saya niki. Dan memiliki kalau tanggal ngerasa ini itu dosa membuatkan dosa membuatkan dosa berapa kuburan sih itu sudah rokok dosa kuburan lalu rokok kuburan apa bu kuburan gitu kuburan yang yang bermotor kok saya dilakukan di ngerasanya beriman membuatkan beriman membuatkan kalau tanggal saat ini malam beberapa Pak BPKB itu nanti akan didol niku sakit oleh kita membuatkan payu membuatkan payu ya naik BPKB didol payu membuatkan payu ya gue tanya sobat niku pahala yang kita membuatkan wonten pahala membuatkan gambaran apa survei ya saat itu manggil mereka sampai mantuk ke BPKB sobat kono ya ini turun beriman apa buatan? Dari beriman. Beriman diingatkan. Dan dengan manja itu dulu berdoa beli dengan tol yang sedangkan kan oleh pahala insya Allah. Kajarannya apa? Suar. Menuju surga itu gampang bu, Pak. Jangan buatan usah mencari surga. Surga itu gampang. Dalam hadis qudsi Allah berfirman dan kepada Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Pasti masuk surga. Tidak mungkin kalau kita mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Walaupun jenengan andaikan seumur-umur melakukan maksiat, tapi keceplosan muni la ilaha illallah, dakhala jannah. Surga sampean. Hadis qudsi. Kenapa gampang? Jadi kita rubah mindset kita. Kita rubah mindset kita. Jangan kita mencari surganya Allah, tapi mencari ridhonya Allah. Kenapa? Orang masuk surga itu diwonten sing nangis, Bu. Pak, wonten sing nangis. Kenapa menangis? Mereka masuk surga tapi tidak bisa bertemu dengan Allah. Mereka masuk surga tidak dapat bertemu dengan Rasulullah. Bukan itu hakikat yang kita cari. Hanya Allah jawab, "Fadkurni annikum." Pada siapa yang mengingat kepada Allah, aku juga ingat kepadanya. Makanya orang itu akan heran ya. Orang itu ngerti diciptakan oleh Allah, tapi tidak ada tempat di dalam hatinya untuk Allah. Makanya yang pertama yaitu beriman. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu akan muncul jika andaikan yang pertama ini sudah dilakukan. Yang kedua adalah illalladzina amanu wa amilus solihati, mengerjakan amal-amal baik. Bertawassul bil haqqi, mengajak dan mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, bertawassul bis sabr, dan mengingatkan dalam kesabaran. 2, 3, dan 4 itu akan kapan-kapan perlu jelaskan ya. Kalau
insya Allah ketemu Malik. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Apabila kultum saya kurang banyak, mungkin besok bisa diundang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah.